Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sintesis beberapa senyawa, yaitu adalah aldehid, asam karboksilat, keton, dan juga ester. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah tahu bahwa reaksi diskoneksi alkohol primer, sekunder, dan tersier itu dapat diperoleh dari beberapa senyawa yang lebih sederhana. Nah, senyawa-senyawa itu ada yang diantaranya berupa aldehid dan keton. Nah, kita akan membahas bagaimana cara membuat senyawa aldehid atau keton sebagai nantinya akan menjadi starting material dalam sintesis atau retrosintesis yang akan kita lakukan. Pada bagian pertama, reaksi sintesis aldehid ini ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh senyawa aldehid. Yang pertama adalah melakukan oksidasi pada alkohol primer. Yang kedua adalah mereduksi asil klorida, ester, dan nitril, serta melakukan reaksi ozonolisis alkena. Untuk oksidasi alkohol primer, nah, kita tahu di pembahasan sebelumnya bahwa alkohol primer itu adalah senyawa yang memiliki gugus OH yang terikat pada karbon C, dan karbon C tersebut hanya mengikat satu atom C yang lainnya. Jadi secara umum bahwa alkohol primer itu terikat pada C primer. Nah, alkohol primer ini ketika dia direduksi, misalkan dengan PCC di sini dilakukannya, maka akan terbentuklah senyawa aldehid. Nah, ya. Contohnya di sini adalah heptanol. Senyawa heptanol kita reduksi dengan PCC, maka akan terbentuklah gugus aldehid. Ya, di sini di mana gugus PCC ini akan mereduksi gugus OH yang ada pada heptanol sehingga terbentuk ikatan rangkap. Ya, H yang ada di sini akan menjadi gugus perginya sehingga terbentuk ikatan rangkap. Nah, yang kedua adalah mereduksi asil klorida, eter, atau nitril sehingga membentuk suatu aldehid. Nah, supaya bisa direduksi asil klorida, ester, dan nitril ini, maka kita harus memiliki hidrogen yang muatannya negatif di sini. Hidrogen yang bermuatan negatif itu biasanya terikat pada gugus logam. Di sini seperti litium aluminium hidrida ya. H yang ada di dalam senyawa ini dia itu H-nya bersifat H negatif. Sehingga gugus H ini akan mereduksi dengan jalan reaksi substitusi, reaksi pergantian antara gugus H dengan gugus Cl, sehingga terbentuklah gugus aldehid. Nah, untuk melakukan reaksi dengan asil klorida, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pelarutnya. Pelarut yang harus digunakan itu adalah air, kemudian yang kedua itu adalah suhunya. Suhu yang perlu kita atur untuk melakukan reaksi ini adalah minus 78 derajat Celcius. Yang kedua adalah ester. Ester di sini misalkan kita menggunakan dibal hidrida ya. H di dalam dibal ini dia memiliki muatan negatif sehingga bisa mereduksi gugus OR yang ada pada ester. Sehingga akan terjadi reaksi substitusi atau reaksi pertukaran, gugus OR ini akan digantikan oleh gugus H yang dari dibal hidrida. Kemudian yang terakhir adalah reaksi reduksi nitril. Nah, reaksi reduksi nitril ini dia akan membantu terciptanya aldehid dengan cara memutuskan ikatan rangkap 3 yang ada pada nitril dibantu oleh atom oksigen. Di sini atom oksigen akan masuk ke dalam gugus nitril ini sehingga memutuskan ikatan karbon yang ada di dalam sini dengan ikatan yang terjadi pada nitrogen. Nah, kemudian H di sini juga akan masuk ya
Di sini H akan masuk dan O akan masuk sehingga terbentuklah gugus aldehid. Contohnya di sini untuk asil klorida, reaksi yang pertama ini dilakukan oleh senyawa 3-metoksi 4-metil benzoil klorida. Nah, ini kita reduksi asil klorida ini adalah senyawa dengan contoh asil klorida, direduksi sehingga akan mensubstitusi gugus Cl di sini dengan gugus hidrogen, sehingga terbentuklah 3-metoksi 4-metil benzaldehid. Selanjutnya yang kedua ini adalah ester. Gugus ester di sini ini akan direduksi oleh dibal H tadi ya. Dibal H di sini contohnya adalah suatu senyawa dengan gugus butil ya. Di sini hidrogen yang ada pada gugus di H ini akan mensubstitusi gugus CH3 yang terikat pada oksigen beserta dengan oksigennya, sehingga OCH3-nya di sini akan lepas dan digantikan oleh hidrogen sehingga terbentuklah aldehid. Selanjutnya adalah nitril. Ya, nitril di sini sama menggunakan dibal H. Cuman dalam dibal H ini peran oksigen akan sangat penting karena dia di sana tidak hanya sebagai katalis, tapi dia masuk sebagai reagen reaksi, reaktan ya di sini, sehingga gugus yang masuk atau reaksi adisi atau penambahan di sini reaksinya bukan substitusi. Nah, kalau misalkan tadi bedanya di sini dalam asil klorida dan ester, mekanisme reaksi itu adalah mekanisme reaksinya substitusi. Nah, dalam nitrogen ini ada reaksi adisinya. Ada senyawa yang masuk, yaitu adalah senyawa oksigen dan juga senyawa hidrogen, sehingga memutuskan ikatan rangkap yang ada pada nitril. Selanjutnya adalah ozonolisis. Seperti namanya, ozonolisis adalah pemecahan senyawa ozon ya, O3. Senyawa ozon di sini dia akan memutuskan ikatan rangkap yang ada pada C. Ikatan rangkap yang ada pada C dan C itu akan diputuskan oleh oksigen sehingga terbentuklah keton dan juga aldehid. Selanjutnya di sini ada diberikan contoh juga untuk ozonolisis alkena. Ozonolisis alkena di sini adalah reaksi yang ada di sini akan memutuskan ikatan rangkap. Nah, pertama seperti itu, setelah diputuskan oleh ikatan rangkap, maka gugus oksigen yang ada pada ozon itu akan terikat pada senyawa-senyawa yang terpecah tadinya. Begitupun dengan reaksi yang di bawah. Pemutusan ikatan, kemudian ozonnya masuk, gugus oksigennya masuk, sehingga terbentuklah senyawa aldehid. Nah, itu tadi untuk aldehid. Sekarang kita masuk ke dalam sintesis keton. Dalam sintesis keton ini ada 4 mekanisme reaksi sebagai pilihan yang dapat kita lakukan. Kalau tadi dalam aldehid kita menggunakan alkohol primer, nah dalam sintesis keton ini kita bisa menggunakan alkohol sekunder ya. Kemudian bisa juga menghidrasi alkuna. Selanjutnya kita juga bisa mereaksikan dengan dialkil tembaga dan yang terakhir adalah mereaksikannya dengan reagen Grignard. Nah, di sini yang pertama adalah contoh reaksi oksidasi alkohol sekunder untuk membentuk keton. Nah, reaksi alkohol sekunder ini, tadi alkohol sekunder adalah diketahui pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa OH yang terikat pada C sekunder. C sekunder itu adalah C yang mengikat 2 atom karbon yang lainnya. Di sini adalah alkohol sekunder. Alkohol sekundernya itu dioksidasi oleh hidrogen kromat ya, sehingga terbentuklah gugus keton. Nah, mekanisme reaksinya
Di sini asam kromat ini akan mengoksidasi gugus oksigen sehingga melepaskan gugus hidrogennya. Nah, si gugus hidrogen yang ada pada OH dan hidrogen yang terikat pada C itu akan menjadi gugus perginya sehingga terbentuklah gugus keton. Contohnya di sini adalah mekanisme reaksi ini. Nah, gugus OH ini adalah gugus alkohol sekunder, kemudian dioksidasi sehingga terbentuklah senyawa keton. Selanjutnya adalah hidrasi alkuna. Nah, mekanisme secara umum hidrasi alkuna itu adalah senyawa karbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Nah, alkuna di sini dihidrasi atau dihidrasi itu bisa kata lain juga dihidrolisis dengan katalis ya di sini asam sulfat dan juga HgSO4. Nah, reaksi ini secara umum alkuna akan diubah ke dalam bentuk enol terlebih dahulu sebagai keadaan intermediate, kemudian enol akan diubah ke dalam bentuk keton. Ya, secara umum seperti itu reaksinya. Nah, H2O ya di sini sebagai senyawa yang penghidrasinya itu akan memutuskan salah satu ikatan rangkap yang ada pada alkena. Rangkap 3 yang pada alkena salah satunya akan putus oleh H2O ini sehingga terbentuklah gugus enol. Ya, H-nya masuk, kemudian OH-nya masuk. Nah, setelah itu di sini gugus ikatan rangkap yang ada pada C dan C yang lainnya itu rangkap 2 ini akan putus dan menghilangkan gugus pergi hidrogen ya sehingga terbentuk karbon rangkap 2 atau gugus karbonil di sini ya terbentuk gugus C dan O rangkap 2 sehingga menghasilkan senyawa keton secara umum seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah 1, 2, 3, berarti senyawa butuna. Butuna dihidrolisis sehingga menghasilkan senyawa butanol ya, senyawa butenol ya. Butenol ini dia kemudian menjadi keadaan transisi dan gugus OH di sini akan melepaskan gugus hidrogen sehingga terbentuk ikatan rangkap dan terbentuklah gugus aseton. Nah, persentase reaksi ini bisa berlangsung dengan persentase 80% terbentuk produk reaksi yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi dengan dialkil tembaga. Contohnya adalah litium dialkil tembaga di sini, menggunakan litium dialkil tembaga. Direaksikan dengan asil klorida, ya, sehingga terbentuklah gugus keton. Mekanismenya secara umum ini adalah reaksi substitusi antara gugus Cl yang terjadi pada asil klorida digantikan dengan gugus alkil yang ada pada litium dialkil klorida. Nah, gugus R dari litium dialkil klorida ini salah satunya akan diambil oleh asil klorida sehingga mensubstitusi gugus Cl sehingga terbentuklah gugus keton. Dan ini adalah gugus sampingnya, gugus perginya. Contohnya di sini adalah sikloheksan karbonil klorida. Sikloheksan karbonil klorida ini direaksikan sehingga terbentuk satu sikloheksil heksiltanon ya atau sikloheksil metil keton. Nah, ini persentase reaksi ini terjadi ini 80% terbentuk. Jadi sisanya itu adalah gugus sampingnya. Sebesar 19%-nya itu adalah gugus sampingnya. Ya, cukup balik ya mekanisme reaksinya jika kita ingin membentuk sikloheksil metil keton ini dari sikloheksan karbonil klorida.
Selanjutnya adalah mereaksikan dengan reagen Gignat. Pada penemuan sebelumnya, reagen Gignat itu dia terdiri dari gugus alkil, magnesium, dan juga halida. Nah, selain reagen Gignat bisa dilakukan dalam melakukan sintesis senyawa alkohol, juga bisa dilakukan untuk mensintesis di sini senyawa keton ya. Ini contohnya kita ambil senyawa nitril ya. Senyawa nitril di sini ada ikatan C dengan N rangkap 3. Ikatan C dengan N rangkap 3 itu akan diputuskan oleh reagen Grignard. Cara memutuskan reagen Grignard dari ikatan rangkap ini yaitu dengan penyerangan gugus alkil yang ada pada reagen Grignard yang R ini akan menyerang gugus C sehingga ikatan rangkap yang ada pada N akan putus salah satunya. Kemudian MgX yang ada di sini gugus magnesium halida ini dia akan menyerang gugus nitrogen sehingga nitrogen dia tidak akan mengalami keseimbangan. Nah, akibatnya, karena nitrogen di sini mengalami ketidakseimbangan, maka gugus nitrogen di sini akan putus ikatannya dengan gugus karbon dan digantikan oleh gugus oksigen yang diambil dari H3O+ atau senyawa atau dibuat dalam keadaan asam. Nah, oksigennya akan masuk sehingga akan menghasilkan gugus pergi. Di sini ion amonium, senyawa Mg2+ dan X- ya, akan ada ion-ion yang terbentuk sebagai reaksi sampingnya. Selanjutnya di sini reagen Grignard yang lain yang digunakan adalah alkil litium ya. Senyawa alkil litium bisa juga dilakukan untuk mensintesis senyawa keton. Mekanisme reaksi yang terjadi sama, gugus alkil itu akan menyerang gugus karbon sehingga gugus karbon akan memutuskan salah satu ikatan rangkap 3-nya. Nah, setelah ikatan C dan N menjadi rangkap 2, maka gugus litium akan menyerang gugus nitrogen. Nah, penyerangan ini akan membuat gugus nitrogen tidak stabil dan memutuskan ikatannya dengan karbon dan digantikan oleh gugus oksigen ya. Di sini sehingga terbentuklah kation amonium dan juga litium sebagai gugus sampingnya dan produk utamanya pada reaksi ini adalah gugus ketonnya. Ini adalah contoh reaksinya ya, bisa dilihat reaksinya sama dengan tadi. Di sini ada senyawa heptanitril direaksikan dengan senyawa 1, 2, 3, 4 ya, butana litium ya. Di sini kemudian direaksikan gugus etoksi pada keadaan asam sehingga gugus alkil tadi di sini berarti di sini gugus butana, gugus alkilnya akan mensubstitusi akan menyerang gugus karbon dan gugus litium akan menyerang gugus nitrogen sehingga akan mengalami ketidakseimbangan. Gugus nitrogen tersebut akan lepas dan digantikan oleh oksigen yang ada pada keadaan asam tadi sebagai pelarutnya atau keadaannya yang diperlukan. Sehingga terbentuklah keton yang kita inginkan. Selanjutnya adalah reaksi sintesis asam karboksilat. Pada sintesis asam karboksilat ini, yang bisa kita lakukan atau mekanisme yang bisa dilakukan sebagai pilihan di sini ada 4 reaksi. Yang pertama adalah oksidasi alkena, oksidasi alkohol primer dan aldehid. Yang ketiga hidrolisis sianohidrin dan nitril, dan yang terakhir adalah reaksi dengan reagen Grignard. Nah, pada oksidasi alkena, mekanisme yang terjadi itu adalah gugus alkena, baik itu dia bentuknya cis atau trans, ya, di sini dilakukan pemanasan dengan katalis KMnO4 dan dalam keadaan ada gugus OH dan H+-nya di dalamnya, maka ikatan rangkap yang ada pada karbon dan karbon ini akan putus salah satunya.
Pertama seperti itu, setelah putus maka gugus OH yang ada pada senyawa ini akan masuk ke dalam gugus karbon yang tadinya putus ikatannya, ya. Yang tadi putus ikatannya akan diserang oleh gugus OH yang ini. Nah, setelah masuk, maka akan masuk lagi gugus OH, gugus O yang diambil dari H3O+. Nah, sehingga terbentuklah senyawa asam karboksilat. Nah, di sini baiknya ketika kita menggunakan alkena, maka tidak ada reaksi sampingnya, tidak ada produk sampingnya. Semua reaksi ini yang terbentuk itu adalah produknya, bisa dikatakan 100% itu adalah senyawa asam karboksilat. Jadi ketika kita mereaksikan alkena dengan mekanisme seperti ini, maka 100% produk yang terbentuk itu adalah asam karboksilat. Selanjutnya adalah oksidasi alkohol primer dan aldehid. Ya. Tadi untuk membuat gugus asam karboksilat, selain menggunakan alkena juga bisa menggunakan alkohol primer dan juga aldehid. Nah, kalau misalkan kita menggunakan aldehid di sini, maka kondisi yang harus diperhatikan di sini adalah kondisinya asam, kemudian juga ada gugus basanya, dan katalis yang digunakan di sini adalah Ag2O. Nah, mekanisme reaksinya kalau reaksi aldehid itu adalah mekanisme reaksi substitusi, di mana gugus hidrogen yang ada di sini akan digantikan oleh gugus OH yang diambil dari senyawa ini. Ya. Sehingga terbentuklah asam karboksilat. Selanjutnya dari alkohol. Alkohol di sini adalah alkohol primer. Alkohol primer yang direaksikan dengan KMNO4OH akan dan H3O+ dengan pemanasan akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, reaksi yang ini pada alkohol primer itu adalah reaksi adisi atau penambahan gugus, ya. Karena oksigen di sini masuk sehingga terbentuklah asam karboksilat. Selanjutnya adalah reaksi umumnya. Jadi aldehid atau alkohol itu ketika direaksikan dengan senyawa katalisnya itu akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, selanjutnya asam karboksilat juga di sini bisa dibuat dengan sinohidril dan nitril, ya. Di sini contohnya sinohidril adalah yang ada di bagian atas. Ketika kita melakukan sintesis dengan menggunakan sinohidril, maka sinohidril yang pertama dia akan mengalami pembentukan gugus ceomin. Nah, ceomin ini dia akan ditambah oksigen yang ada di sini karena muatannya negatif, maka dia akan ditambah salah satunya oleh hidrogen. Nah, H2O tadi, ya, sehingga terbentuk. Nah, ini kalau yang ini kita menggunakan suasana basah, ya. Bedanya antara mekanisme yang bawah dan yang atas, ketika yang atas direaksikan dengan Ha, ini berarti kondisinya asam. Ketika kita mereaksikan sinohidril pada keadaan asam, maka yang terbentuk adalah asam karboksilat. Nah, dan ion amonium. Sedangkan ketika kita menggunakan kondisi basa untuk melakukan reaksi ini, maka yang terbentuk adalah ion karboksilat, ceomin, ya, dan juga amonia. Contohnya yang lain adalah nitril, ya. Di sini gugus nitril 3 hidroksi propanitril yang direaksikan sehingga terbentuklah asam hidroksi propanoat, ya. Reaksi ini bisa menghasilkan dengan persentase 80% reaksi yang diperoleh. Selanjutnya mereaksikan dengan reagen Gignat tadi, RMgCl di sini yang diambil gugus alkil magnesium klorida direaksikan dengan senyawa alkil halida, ya. Di sini yang diambil adalah alkil halida. Senyawa alkil halida ini akan membentuk yang pertama adalah
RCOO MgCl. Nah, MgCl ini akan mengalami substitusi karena adanya gugus H3O+ sehingga terbentuklah ion karboksilat. Nah, terakhir di sini adalah reaksi sintesis gugus ester. Ester ini bisa dibuat dengan cara esterifikasi asam karboksilat. Kemudian yang kedua adalah reaksi asil klorida dengan alkohol. Dan yang terakhir adalah reaksi anhidrida asam karboksilat dengan alkohol. Yang pertama adalah esterifikasi asam karboksilat. Nah, esterifikasi asam karboksilat di sini adalah maksudnya asam karboksilat direaksikan dengan gugus alkohol sehingga membentuk gugus ester. Esterifikasi merupakan nama dari suatu reaksi yang menghasilkan gugus ester. Mekanisme yang terjadi di sini adalah gugus OH yang ada pada asam karboksilat di sini akan digantikan oleh gugus OR yang diambil dari senyawa alkohol ya. OR ini akan disubstitusi oleh gugus OH sehingga terbentuklah gugus ester dan senyawa sampingnya adalah H2O. Contoh reaksinya di sini adalah asam asetat. Kita misalkan ingin membuat etil asetat, senyawa ester, etil asetat, maka kita bisa melakukan sintesis dari asam asetat dan etanol. Asam asetat dan etanol di sini gugus OH akan disubstitusi oleh gugus etoksi ya. Ion etanoat di sini akan mensubstitusi gugus OH sehingga terbentuklah etil asetat. Selanjutnya adalah asam benzoat. Asam benzoat direaksikan dengan metanol akan menghasilkan metil benzoat. Nah, mekanisme reaksinya sama, yaitu adalah reaksi substitusi. Kemudian esterifikasi asil klorida dengan alkohol. Asil klorida di sini direaksikan dengan alkohol sehingga terbentuklah gugus eter. Dilakukan pada kondisi asam. Nah, di sini dilakukannya adalah dengan menggunakan katalis asam klorida. Nah, gugus asil klorida di sini direaksikan dengan alkohol, maka akan terjadi pemutusan gugus Cl ya. Gugus Cl di sini akan pergi, HCl di sini karena tandanya minus, maka HCl berarti dia adalah gugus perginya. Dia akan menjadi gugus pergi. Kenapa menjadi gugus pergi? Karena Cl itu dia akan disubstitusi oleh gugus OR yang ada pada alkohol. Nah, setelah Cl-nya lepas, maka Cl-nya akan diikat oleh H yang tadi dia ditinggalkan oleh gugus OR. Maka akan terbentuk gugus pergi HCl atau leaving group. Nah, sehingga terbentuklah gugus ester hasil dari serangan gugus OR atau substitusi gugus OR dengan gugus Cl. Contohnya di sini adalah benzoil klorida direaksikan dengan senyawa etanol ya. Di sini dengan menggunakan etanol, maka akan terbentuklah etil benzoat. Selanjutnya adalah reaksi anhidrida asam karboksilat dengan alkohol. Nah, ya, reaksi anhidrida asam asetat contohnya di sini direaksikan dengan alkohol, maka akan terbentuk gugus ester dan juga asam karboksilat. Nah, ini mekanisme ini, cara ini dilakukan ketika kita ingin menghasilkan ester dan asam karboksilat secara bersama-sama. Maka bahan yang kita perlukan adalah anhidrida asam asetat dan juga alkohol. Contohnya di sini adalah asetil anhidrida direaksikan dengan benzil alkohol membentuk benzil asetat dan juga di sini senyawa asam karboksilat. Nah, kita memperoleh dari mekanisme reaksi ini adalah senyawa ester dan juga asam karboksilat. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.